Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ngona Semiring. Saya dari kelas PJKR 2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profesi pendidikan yang ada di bidang olahraga. Nah, sebelum memasuki ke dalam materi inti, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih profesi dan apa perbedaan profesi dengan pekerjaan. Nah, jadi profesi ini merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian yang kita miliki, serta kita juga memerlukan bukti bahwasannya kita memang ahli di dalam bidang tersebut. Nah, sedangkan pekerjaan ini tuh keterbalikan dari si profesi, di mana kita tidak memerlukan keahlian khusus, apalagi kita tidak lagi memerlukan yang namanya bukti bahwasannya kita ahli dalam bidang tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ibu rumah tangga atau mungkin pedagang sayur-sayuran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi inti, di mana kita akan mengupas satu persatu mengenai apa saja sih profesi pendidikan yang ada di bidang keolahragaan. Nah, yang pertama itu ada guru olahraga. Nah, jadi guru olahraga ini banyak banget peminatnya, karena ada beberapa yang berpikir bahwasannya guru olahraga itu gampang dalam pengerjaannya. Padahal sebenarnya guru olahraga itu lumayan sulit loh, karena guru olahraga bukan hanya memberikan materi dan menyampaikan materi kepada siswa, tetapi di sini mereka juga harus bisa membentuk karakter serta mental anak yang baik. Nah, jadi guru olahraga ini memerlukan yang namanya sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini akan kita dapat ketika kita selesai kuliah dan melanjutkan pendidikan kita untuk mengambil sertifikat pendidik. Nah, yang kedua adalah dosen. Dosen merupakan tenaga pendidik pengajar yang bertempat di universitas. Nah, biasanya para peserta didiknya merupakan mahasiswa-mahasiswa. Nah, jadi perbedaannya dengan guru, seorang dosen harus memiliki gelar yaitu S2. Ia bisa S1, tetapi dengan syarat ia sedang mengerjakan atau sedang mengejar S2-nya. Nah, akan lebih baik lagi jika dia memiliki gelar S3. Hal ini dilakukan agar sistem pendidikan di universitas bahkan di Indonesia itu menjadi lebih baik dan lebih terpandang lagi. Lanjut yang ketiga, yaitu ada pelatih. Nah, pelatih ini banyak juga peminatnya diminati oleh para mantan-mantan atlet. Nah, ada beberapa juga atlet yang saat menduduki bangku kuliah, mereka sudah memilih prodi di mana mereka akan menggeluti dan akan menata diri mereka untuk menjadi seorang pelatih yang baik. Nah, di sini mereka akan diajarkan bagaimana cara melatih atlet, bagaimana cara memperhatikan karakter dan mental mereka. Yang keempat adalah wasit. Wasit ini merupakan orang yang memimpin di sebuah pertandingan. Tapi menjadi wasit itu nggak gampang loh. Kenapa? Karena wasit itu sering banget dijadikan sebagai kambing hitam. Maka dari itu, bukan hanya atlet saja yang memerlukan mental yang kuat, tetapi menjadi seorang wasit juga memerlukan mental yang kuat. Kita memerlukan sertifikat, namanya adalah sertifikat C3. Nah, sertifikat ini bisa didapatkan ketika kita melakukan ujian, di mana ujian ini untuk para wasit dasar. Yang kelima ada fisioterapi. Nah, yang memfisioterapi ini disebut dengan terapis. Nah, jadi terapis ini lebih memperhatikan atlet mengenai kondisi fisik mereka. Nah, jadi mereka harus bisa menyesuaikan pengetahuan mereka dengan kondisi fisik para atlet. Misalnya ada atlet yang cedera, nah mereka yang akan mengobati dan akan memberikan arahan-arahan apa saja yang perlu dilakukan atlet agar cedera tersebut cepat sembuh dan mungkin bisa untuk menghindari cedera-cedera yang selanjutnya. Yang keenam yaitu instruktur olahraga. Nah, instruktur olahraga ini biasanya lebih terkait ke senam ataupun yoga, di mana kita itu sebagai pemimpin untuk mereka yang ingin membentuk badan mereka menjadi lebih baik dan lebih sehat. Tapi menjadi instruktur olahraga ini bukan sembarang orang loh. Mereka juga harus bisa mengatasi masalah-masalah dari para orang-orang yang mereka mimpin. Contohnya, ketika ada satu orang yang ingin menanyakan, "Pak, Bu, gimana sih caranya biar kurus?"
Nah, kita harus bersedia memberikan arahan-arahan, bentuk-bentuk latihan seperti apa yang cocok untuk mereka. Pak, Bu, bagaimana sih mengecilkan ini? Itu juga harus mengerti bagaimana latihan seperti apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir adalah psikolog. Psikolog ini lumayan besar loh keterkaitannya dengan olahraga. Kenapa? Karena ada beberapa atlet yang saat bertanding mereka mulai merasakan yang namanya stres atau tekanan dari diri mereka sendiri. Nah, disinilah peran psikolog itu dibutuhkan, di mana mereka akan memperhatikan karakter atlet-atlet mereka dan membimbing mereka bagaimana cara mengatasi rasa tekanan dari diri mereka sendiri, bagaimana cara mengatasi stres yang ada pada mereka, seperti itu. Sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum.